Oke, jadi untuk perbedaan antara Adobe CS dan Adobe CC itu sebenarnya simpel banget. Untuk Adobe CS itu versi yang lama, sedangkan untuk Adobe CC itu adalah versi yang baru. Tapi sebenarnya nggak sesimpel itu. Mari kita bahas. Apa sih sebenarnya Adobe CS itu? Adobe CS yaitu adalah sekumpulan software yang kalau bahasa Inggrisnya itu adalah suite atau bundlingan gitu, yang berisi software desain grafis, editing video, dan web development yang dikembangkan oleh Adobe. Jadi ini tuh sekumpulan software yang memang dikembangkan oleh Adobe. Dan CS itu adalah kepanjangan dari Creative Suite. Masuk akal kan? Nah, kalau kita lihat dari timelinenya sendiri, dari bagaimana sebenarnya asal-usul dari Adobe Creative Suite ini, kita bisa mulai dari tahun 2003. Jadi di tahun 2003 itu adalah asal-muasal dari Adobe Creative Suite yang pertama. Sebelum itu memang sudah ada Adobe, tapi bukan yang namanya Creative Suite. Jadi mereka cuma ada Photoshop, Illustrator, dan juga software-software terpisah lainnya. Dan di tahun 2003 ini itu ada 5 software, yaitu adalah Adobe Bridge, Photoshop, InDesign, dan Dreamweaver. Ada 4 ternyata. Dan inilah software-software mendasar yang menjadi basic dari Adobe itu sendiri. Kemudian di tahun selanjutnya, yaitu di tahun 2005, lahirlah Adobe CS2, yang dimana di sini Adobe mengakuisisi berbagai macam company untuk bagian editing video. Makanya di sini kita bisa melihat ada After Effects, Audition, Premiere Pro, dan juga lahirnya Dynamic Link. Kemudian selanjutnya di tahun 2007 ada Adobe CS3, di mana di sini ada software tambahan seperti Flash, Fireworks, Contribute, Soundboot, dan juga Encore. Mungkin dari beberapa software ini banyak yang kalian nggak pernah denger ya. Saya juga. Jadi di tahun-tahun ini sebenarnya Adobe itu lagi ngeramu atau ngeracik software-software apa sih yang dibutuhkan oleh pengguna. Makanya kita di sini nanti akan melihat software-software yang namanya aneh dan kemudian ada di tahun tertentu dan kemudian hilang di tahun selanjutnya. Kemudian setelah itu lahirlah Adobe CS4 di tahun 2008. Software yang ditambahkan di sini cuma satu, yaitu On Location. Kemudian di tahun selanjutnya, yaitu di tahun 2010 itu ada Adobe CS5. Nah, di Adobe CS5 ini tidak ada software tambahannya. Cuman di tahun 2010 atau di Adobe CS5 ini memang agak aneh Adobe gitu ya. Karena sebelum akhirnya kita ke Adobe yang ke-6, itu tuh ada Adobe CS 5,5 yang sebenarnya tambahannya nggak begitu signifikan gitu. Tapi ya udahlah, itu ada tapi nggak kita masukkan ke dalam timeline. Dan selanjutnya di paling akhir di tahun 2012 itu ada Adobe CS 6, di mana di sini adalah Adobe CS yang masternya lah, yang holy grail dari semuanya. Dan di sini ada tambahan software baru seperti SpeedGrade, Prelude, Photoshop Extend, Flash Builder, Flash Professional, dan juga Media Encode. Sampai akhirnya di tahun 2013 itu udah nggak ada lagi yang namanya Adobe CS. Dan ini adalah versi terakhir dari Adobe CS, yaitu Adobe CS 6 yang merupakan holy grail dari software Adobe CS itu sendiri. Kemudian kita kalau melihat harga dari Adobe CS itu sebenarnya berapa sih yang original gitu. Kalau kita lihat harga Adobe CS yang Master Collection yang seluruh softwarenya ada di tahun 2012 itu seharga $2.599. Atau kalau kita konversiin itu ke tahun sekarang dengan menghitung inflasi dan sebagainya, itu kurang lebih sekitar $3.442 atau sekitar Rp51.507.933 di kurs 17 Juni yang gue lihat di Google, dan itu kursnya tentunya lebih rendah ya. Dan untuk harga segini itu mahal banget ya kalau kita pikir-pikir untuk sekarang gitu. Siapa yang bisa nge-afford atau membeli seluruh software Adobe seharga 51 juta? Kan kita tadi udah tahu nih bahwa di tahun 2013 itu udah nggak ada lagi Adobe CS. Dan ternyata di tahun segitu itu adalah rilisnya Adobe Creative Cloud atau Adobe CC yang kita sebut. Nah, tapi sebenarnya Adobe CC ini bukan yang hal baru teman-teman. Jadi sebenarnya setelah CS6 itu dirilis, publik itu atau warga-warga itu sebenarnya memprediksi apa yang akan dilakukan Adobe sebelumnya. Karena apa? Karena di antara perilisan Adobe CS6, antara CS5 dengan CS6 itu mulai diperkenalkan yang namanya Adobe Creative Cloud oleh Adobe, yaitu di tahun 2011. Jadi sebenarnya di tahun 2011 orang-orang tuh udah tahu, oh ada loh yang namanya Adobe Creative Cloud.
Kemudian di tahun sebelumnya rilislah Adobe CS6 yang akhirnya membuat publik bertanya-tanya kira-kira ke depannya apakah akan ada CS7 atau akan mulai era baru yaitu Adobe Creative Cloud. Ternyata yang keluar yaitu adalah Adobe Creative Cloud. Dan itulah akhir hidup dari Adobe CS ini setelah Adobe Creative Cloud itu dirilis. Tapi sebenarnya nggak berhenti sampai situ teman-teman. Jadi setelah Adobe CC itu dirilis di tahun 2013, sebenarnya itu Adobe CS itu masih dijual hingga pada tanggal 9 Januari 2017 atau pada tepatnya di versi Adobe CC 2017 itu Adobe CS6 mulai discontinue alias sudah tidak diperjualbelikan lagi oleh Adobe dan juga sudah tidak disupport lagi oleh Adobe. Dan kita masuk ke babak selanjutnya dari Adobe, yaitu adalah Adobe CC. Lalu apa itu Adobe CC atau CC dalam bahasa Inggrisnya? Jadi Adobe CC itu sebenarnya sama seperti Adobe CS, yaitu ya sekumpulan software desain grafis, editing video, audio, yang hanya saja saat ini dilengkapi dengan kemampuan atau komputasi atau bantuan dari cloud computing. Jadi sekarang ada bantuannya nih. Kalau sebelumnya di CS itu kita cuma mengandalkan kekuatan dari komputer, sekarang di Adobe CC ini juga mengandalkan atau dibekali dengan bantuan cloud computing. Dan Adobe CC ini kepanjangan atau singkatan dari Creative Cloud. Kalau kita ngeliat timelinenya atau kita lihat sejarah dari Adobe CC ini, kita kan tadi udah tahu ya bahwa Adobe CC ini resmi rilis di tahun 2013. Kemudian di tahun selanjutnya atau di tahun 2014 itu lahirlah Adobe CC 2014. Begitu juga hingga seterusnya sampai sekarang yaitu di Adobe CC 2023. Nah memang ini sebenarnya patternnya sama seperti Adobe CS sebelumnya. Tiap tahun itu memang ada rilis mayor satu tahunan gitu ya. Jadi 2014, 15, 16, 17, 18. Tapi di antara rilisan mayor-mayor itu ada juga rilisan-rilisan kecil gitu, update-update kecil. Nah, kalau kita ngeliat harganya tadi, kalau untuk Adobe CS itu kan di 51 juta ya, kira-kira untuk seluruh programnya. Untuk Adobe CC ini, dia memperkenalkan sistem pembayaran baru, yaitu instead of kita beli langsung bundling, beli putus satuan, di sini mereka menawarkan harga yang berlangganan. Jadi kita ini kayak beli paket data gitu ya, istilahnya gitu. Jadi untuk satu set program Adobe yang komplit itu seharga 719.000 per bulan, gitu ya. Dan ada yang lebih murah kalau kita menggunakan paket yang student atau teacher itu ada diskon 60% sekitar 270.000. Nah ini paket ini kadang suka diskon gitu di website Adobe-nya. Jadi teman-teman bisa cek secara berkala apakah ada diskon apa enggak. Dan sebenarnya memang pricing yang berlangganan ini cukup menuai banyak kontroversi karena sebelumnya dari yang beli satuan, beli putus, dan berganti menjadi tipe berlangganan yang akan kita bahas nanti kelebihan dan kekurangannya. Lalu pertanyaannya, kalau udah ada CS, kenapa sih perlu ada Adobe CC gitu kan? Karena kalau kita ngeliat CS6 itu udah paling oke lah, paling mantap. Beli satuan aja udah cukup. Ngapain berlangganan yang harus kita bayar-bayar terus? Nah, kalau gue lihat di sini ada beberapa pertimbangan akhirnya Adobe CS berubah menjadi Adobe CC. Yang pertama yaitu adalah teknologi semakin maju dan cepat. Kalau kita lihat tadi kan Adobe CC itu dirilis di tahun 2013. Dimana kalau kita ngelihat sebenarnya di tahun sebelumnya, di tahun 2011, di tahun Adobe CS5 keluar, itu tuh HP aja udah bukan lagi HP Java atau HP Symbian, tapi udah mulai muncul BlackBerry dan juga Android. Bahkan iPhone pun di situ versinya udah ke iPhone 5. Jadi teman-teman bisa ngebayangin teknologinya tuh sebenarnya udah semaju apa di tahun 2011 itu. Dan juga berubahnya menjadi tipe subscription ini agar mereka bisa mengupdate secara berkala gitu. Karena kan teknologi berubah semakin cepat, terus kemudian mereka ingin memberi fitur yang terbaik secara cepat saat itu juga, sehingga kita sebagai user bisa merasakan teknologi baru secara cepat dan juga instan. Dan mereka juga memanfaatkan teknologi yang saat itu akan happening, yaitu adalah teknologi cloud, dimana akhirnya kita sampai saat ini bisa merasakan kelebihan-kelebihan cloud itu. Salah satunya kita bisa menyimpan file kita di cloud, nggak hanya di komputer kita, terus kemudian kita bisa membuka file itu di komputer lain tanpa akhirnya harus bawa hard disk dan lain sebagainya. Dan teknologi cloud ini atau internet ini membuat kita akhirnya bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan sebelumnya. Salah satunya adalah kolaborasi. Jadi kita bisa mengerjakan satu file yang sama di waktu yang secara bersamaan, secara bersama-sama. Dan yang kedua alasannya yaitu adalah harganya mahal.
Kalau harganya mahal tentunya akan susah untuk dibeli orang. Kalau susah untuk dibeli orang, maka akan sedikit user yang membeli tentunya kan. Kalau sedikit user yang membeli, maka company itu tidak akan sustain atau tidak akan bertahan lama. Pembeli yang sedikit ini membuat pendapatan Adobe itu tidak stabil. Mungkin setahun ini ada yang beli, setahun ke depan belum tentu ada yang upgrade gitu, karena mereka masih mikir yang CS5 aja udah bagus, ngapain perlu beli CS6. Kalau harganya murah jadi lebih terjangkau, user pun atau orang-orang pun akan lebih banyak yang membeli, sehingga mereka juga bisa dapat keuntungan dan bisa mengakuisisi lebih banyak user. Kalau kita ngebandingin harga Adobe CS6 dengan Adobe CC, harga Rp715.100 ini akan lebih terjangkau daripada Rp51.507.933 ini. Bener kan? Dan kalau kita hitung-hitung lagi, untuk akhirnya kita bisa membeli 51 juta ini atau Adobe CS6 secara keseluruhan, dibutuhkan waktu subscription selama 72 bulan atau sekitar 6 tahunan. Jadi bisa kebayangkan bagaimana harga murah ini bisa akhirnya mendorong user untuk membeli atau berlangganan Adobe, sehingga lebih banyak user yang menggunakan Adobe CC ini. Untuk perubahan dari model sekali beli menjadi model berlangganan itu sebenarnya cukup banyak kontroversinya teman-teman ya. Jadi model ini tuh pada saat pertama keluar itu memang sangat diapresiasi investor, karena investor tentunya ingin mendapat untung. Jadi mereka melihat, oh banyak orang yang akhirnya bisa membeli Adobe, berarti akan banyak user. Kalau banyak user berarti akan pendapatan akan meningkat gitu. Jadi sangat diapresiasi oleh investor, tapi ini dibenci oleh customer. Karena apa? Karena tadi kita bisa lihat sebelumnya, kalau kita hanya pakai setahun itu kita memang lebih untung. Tapi kalau kita memakainya untuk bertahun-tahun gitu ya, misalnya saya nggak perlu nih fitur-fitur update terbaru gitu, ngapain perlu update, itu kita jatuhnya mengeluarkan uang yang lebih besar untuk satu software yang sama. Selanjutnya tentunya terkait pembajakan, dan ya kita tahulah kalau misalnya satu software atau karya kita dibajak itu tentunya akan merugikan kita sebagai kreator atau si perusahaan itu sendiri. Dan software offline itu memang gampang banget untuk dibajak. Kalau mereka terus dibajak, mereka nggak bisa bertahan. Makanya mereka berubah menjadi sistem yang online dengan security yang lebih tinggi tentunya, sehingga softwarenya itu lebih susah untuk dibajak, sehingga mereka bisa bertahan. Dan kalau company ini bertahan, maka pekerja kreatif juga akan sentosa. Ya walaupun setiap tahun mereka rilis, kita juga bisa langsung lihat bajakannya juga langsung cepat keluar. Jadi, dan terakhir alasannya ya namanya juga mereka jualan ya. Jadi mereka ingin tetap sustain, mereka ingin banyak untung gitu kan, mereka ingin banyak customer yang menggunakan. Mungkin awalnya baik ya, mereka ingin memberikan fitur-fitur yang terbaru tadi, teknologi-teknologi yang terbaru tadi agar bisa cepat dirasakan oleh usernya, kita sebagai desainer. Tapi mungkin mereka melihat ada potensi untuk akhirnya meraup keuntungan yang sangat banyak di sana, sehingga mereka menjadi greed atau menjadi rakus. Nah, kelebihan kekurangan Adobe CS dan Adobe CC ini apa sih? Sebenarnya kelebihan kekurangan ini mereka lebih ke kayak berseberangan ya. Jadi kelebihan CC itu adalah kekurangan dari Adobe CS. Nah, apa gitu kelebihannya? Yang pertama yaitu Adobe CC itu lebih cepat update dibanding dengan Adobe CS. Kalau tadi kita tahu Adobe CC itu tipenya offline, disebarkan dengan CD, dengan box, itu update-nya hanya setahun sekali. Jadi kalau kita ingin mendapatkan fitur baru, misalnya kita ada fitur AI sekarang dan kita menggunakan Adobe versi yang lama, kalau kita ingin mendapatkan fitur AI tersebut, kita harus menunggu setahun ke depan untuk akhirnya rilis Adobe CS terbaru untuk kita mendapatkan fitur AI tersebut. Tapi kalau di Adobe CC, kalau sekarang misalnya ada fitur AI, mungkin di bulan depan kita bisa langsung dapat update terbaru di Adobe Illustrator yang menggunakan fitur AI tersebut. Selanjutnya, terjangkau dan mahal banget. Kalau di Adobe CS, kita mungkin kalau pengen nyoba seluruh softwarenya, kalau kita uangnya ngepas banget ya, kita nggak akan bisa tuh beli Adobe CS-nya tersebut. Tapi di Adobe CC ini dengan harga yang terjangkau, kita bisa membeli atau menggunakan seluruh software Adobe tersebut secara terjangkau. Dan ternyata kekurangan dari Adobe CC itu adalah kelebihan dari Adobe CS itu sendiri. Yang pertama, berlangganan jauh lebih mahal daripada beli putus. Tadi kita sudah ngitung kan, kalau kita hanya berlangganan 1 tahun, mungkin kita lebih untung daripada kita beli putus. Tapi kalau kita menggunakan Adobe itu lebih lama, tadi contohnya adalah 6 tahun,
itu jatuhnya kita membayar harga yang lebih mahal daripada kita beli putus. Dan ini berkaitan juga dengan alasan yang kedua. Kalau misalnya kita nggak mau update, ya kan, kita nyaman aja pakai Adobe CC 2017 misalnya gitu, itu kita bayarnya sama dengan pengguna yang menggunakan Adobe CC yang terbaru, yang 2023 misalnya gitu. Dan kalaupun akhirnya kita mau update, itu jadinya bloated apps karena banyak fitur-fitur yang mungkin kita nggak ingin gunakan gitu. Selanjutnya kita akhirnya tidak punya kuasa atas softwarenya. Jadi ini kita tuh istilahnya bukan beli softwarenya, tapi lebih kepada minjem dari Adobe softwarenya tersebut. Jadi ketika nanti kita sudah berhenti berlangganan, ya kita nggak punya data-datanya, kita nggak bisa mengakses kembali si aplikasi-aplikasi kita itu, walaupun kita sudah misalnya berlangganan lebih dari 6 tahun gitu. Dalam tanda kutip kita sudah membeli si Adobe secara komplit, tapi kita tidak punya kuasa atas softwarenya ketika kita sudah tidak berlangganan lagi. Beda dengan kita kalau membeli Adobe CS6, ketika kita sudah beli, kita tidak ingin update, kita masih bisa menggunakan softwarenya bahkan sampai kapanpun itu. Lalu saat ini baiknya ambil yang mana ya? Kalau saran gue sih baiknya ambil yang CC. Tapi sebenarnya gue nggak sepakat banget dengan Adobe CC ini. Tapi ya ini adalah opsi yang terbaik. Ada beberapa alasan kenapa gue merekomendasikan untuk akhirnya mengambil Adobe CC. Yang pertama, Adobe CS itu udah discontinue. Yang artinya kalau discontinue itu nggak ada support lagi dari Adobe. Jadi kalau ada apa-apa terkait komputer kalian atau terkait softwarenya, teman-teman nggak bisa lagi minta tolong Adobe untuk ini kenapa ya gitu, nggak bisa. Dan juga ada berita bahwa Adobe itu menggugat atau menegur orang-orang yang masih menggunakan Adobe versi lama. Dan sebenarnya masih ada juga sih orang-orang yang jualan Adobe CS6 ini secara original. Tapi saran gue sih hati-hati aja dengan yang second, karena kita nggak tahu apakah itu original apa enggak. Takutnya teman-teman udah bayar mahal, misalnya 5 juta gitu ya, untuk yang versi secondnya CS6, tapi ternyata ya Pak Tani juga gitu. Buat apa kan teman-teman bayar mahal? Dan kalau menurut gue, tools-tools yang terbaru ini itu sangat membantu dan mempercepat workflow kita. Tentunya dengan ada update baru, ya gue yakin itu ada improvement di sana sehingga mempercepat kita mengerjakan kerjaan kita. Dan sekarang juga hampir semua perusahaan udah kayak gitu. Terus kita ya sebagai customer mau gimana lagi? Kita bisa lihat contoh-contoh lainnya. Canva udah menggunakan sistem berlangganan, CapCut juga ada sistem berlangganannya, terus kemudian Figma juga ada versi berlangganannya, ada tier-tiernya juga. Ya kita sebagai user mau gimana lagi? Perusahaannya udah kayak gitu, dan sekarang cara kerjanya juga udah kayak gitu. Tapi kalau teman-teman nggak mau berlangganan, kira-kira apa ya solusinya? Nah, ada beberapa solusi atau software-software alternatif yang bisa teman-teman gunakan untuk menggantikan software-software Adobe yang sudah teman-teman gunakan sebelumnya. Yang pertama, untuk software desain, teman-teman ada yang namanya CorelDRAW. Nah, CorelDRAW ini teman-teman bisa sekali beli, dan ini cukup terkenal juga ya, dan masih banyak digunakan oleh teman-teman desainer grafis di Indonesia. Yang kedua, saingan terberatnya dari Adobe yaitu adalah Affinity. Affinity ini juga cukup naik daun juga, dan dia ada 3 software, yaitu adalah Affinity Photo, Affinity Designer, dan Affinity Publisher. Software-software ini sama seperti software yang dikeluarkan Adobe pada awal-awal. Jadi ini adalah software inti yang bisa teman-teman gunakan untuk mendesain. Kemudian untuk teman-teman editor itu ada DaVinci Resolve, ada versi gratis dan ada versi berbayarnya, dan ini sekali beli juga sama. Kemudian kalau untuk kalian pengguna Mac itu ada namanya Final Cut Pro 10 atau Final Cut Pro X. Kalau untuk yang audio gimana Bang? Nah, untuk audio jangan khawatir, ini ada namanya Ableton atau Cubase. Jadi nggak usah khawatir kalau teman-teman nggak ingin berlangganan, masih banyak software-software di luar sana yang bisa beli putus, yang bisa teman-teman gunakan dan teman-teman maksimalkan untuk membantu menyelesaikan pekerjaan teman-teman. Jadi kalian udah tahu belum? Pengen pilih Adobe CC atau Adobe CS? Serbu di kolom komen dan tulis pendapat kalian. Semoga video ini bermanfaat, dan terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Saya Kemal dari Killer, dan sampai jumpa.